Bayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan persimpangan, di mana di setiap belokan, kita seringkali dihadapkan pada keputusan yang harus diambil berdasarkan pandangan orang lain. Ketika langkah kita bergantung pada harapan atau penilaian dari mereka, kita seakan memberikan kemudi hidup kita ke tangan orang asing. Tetapi, adakah yang lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menemukan kebebasan sejati jika terus-menerus dihantui oleh keinginan untuk disukai atau diterima? Filosofisnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dalam pandangan psikologi dan filsafat, ada beberapa alasan mendalam mengapa kita seharusnya tidak terperangkap dalam jebakan ini. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana kebiasaan terlalu memikirkan pendapat orang lain sebenarnya membuat kita kehilangan kekuatan diri, menempatkan kebahagiaan kita di tangan orang lain, dan menghancurkan keaslian kita sebagai individu. Di era di mana opini dan penilaian bisa datang dari berbagai arah, baik dari orang-orang di sekitar kita maupun dari jagat media sosial, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menghadapi hal ini dengan bijak. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam, menjelajahi konsep-konsep dari psikologi dan filsafat untuk membantu kita melangkah lebih percaya diri tanpa dibayangi ekspektasi yang tidak perlu. 1. Kamu memberikan kekuasaanmu pada orang lain. Saat kita membiarkan kebahagiaan kita bergantung pada validasi orang lain, tanpa disadari kita sebenarnya menyerahkan kendali emosi kita kepada mereka. Kebahagiaan kita seakan-akan terombang-ambing oleh pandangan orang lain, yang membuat kita merasa bahagia ketika mereka memuji atau menyukai kita, namun sebaliknya, membuat kita merasa kecewa dan marah ketika mereka tidak melakukannya. Di era modern ini, terutama dengan adanya media sosial, banyak dari kita yang membuat persetujuan dan perhatian orang lain sebagai pusat kebahagiaan kita. Perhatian positif, seperti likes atau komentar baik, menjadi semacam candu yang kita anggap sebagai tolok ukur kebahagiaan. Semakin banyak perhatian, semakin bahagia kita merasa. Tapi di balik itu, kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan yang kita cari menjadi rapuh, karena sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain yang seringkali berubah-ubah. Lebih buruknya lagi, banyak dari mereka yang ingin kita kagumi adalah orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Opini mereka bisa saja tidak didasari pengetahuan yang cukup, atau lebih parah, hanyalah cerminan dari ketidaktahuan mereka. Jadi, mengapa kita harus menghabiskan waktu berharga kita untuk mencoba mendapatkan persetujuan dari mereka? Apakah mungkin kita bahkan tidak begitu menyukai mereka? Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, Seneca. Betapa gilanya orang yang meninggalkan ruang belajar dengan perasaan gembira hanya karena mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang bodoh. Mengapa kamu menikmati pujian dari orang-orang yang tidak dapat kamu puji? 2. Itu di luar kendalimu. Salah satu masalah terbesar ketika terlalu memikirkan pendapat orang lain adalah bahwa kita berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Pikiran kita seringkali mencoba untuk mengendalikan hal-hal di luar kemampuan kita, dan pendapat orang lain adalah salah satu contohnya. Seberapa keras pun kita berusaha untuk mempengaruhi apa yang mereka pikirkan tentang kita, pada akhirnya, opini mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dalam filsafat Stoik, Epictetus mengajarkan konsep dikotomi kendali, yang membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pendapat orang lain jelas termasuk dalam kategori kedua, yaitu sesuatu yang berada di luar kendali kita. Namun, seorang profesor filsafat bernama William B. Irvine memperkenalkan variasi dari konsep ini yang disebut trikotomi kendali. Dalam trikotomi kendali, ada 3 kategori. Hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali, dan hal-hal yang sebagian berada dalam kendali kita. Pendapat orang lain berada di antara kategori kedua dan ketiga. Ada kalanya kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah pikiran seseorang tentang kita, terutama ketika pendapat tersebut sudah terbentuk di masa lalu. Misalnya, kita tidak bisa mengubah apa yang seseorang katakan tentang kita bertahun-tahun yang lalu,
atau kita tidak bisa mengubah ketidaksetujuan orang tua yang sudah meninggal. Namun dalam beberapa situasi kita masih memiliki pengaruh terhadap pendapat orang di masa sekarang melalui perilaku kita. Misalnya, dengan tindakan atau kata-kata kita dapat memberi kesan yang lebih baik kepada orang lain. Tapi meskipun tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain, hasil akhirnya tetap tidak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Jadi, daripada terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, yang lebih baik adalah fokus pada tindakan kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat mengalihkan energi kita dari mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol menuju sesuatu yang bisa kita lakukan, yakni tindakan dan perilaku kita sendiri. 3. Itu adalah cerminan mereka, bukan dirimu. Seringkali, ketika kita menerima kritik, penolakan, atau bahkan kebencian dari orang lain, kita langsung menganggapnya sebagai refleksi dari diri kita. Kita berpikir bahwa kesalahan pasti ada pada diri kita, padahal reaksi orang lain seringkali lebih mencerminkan siapa mereka daripada siapa diri kita. Dalam banyak kasus, bagaimana orang bereaksi terhadap kita sebenarnya adalah proyeksi dari perasaan atau aspek tersembunyi mereka sendiri. Carl Jung, seorang psikiater terkenal, menyebut fenomena ini sebagai proyeksi. Jung menjelaskan bahwa manusia cenderung menekan aspek-aspek tertentu dari dirinya yang tidak mereka sukai ke dalam alam bawah sadar, yang kemudian membentuk apa yang disebutnya sebagai bayangan, the shadow. Aspek-aspek ini seringkali muncul dalam bentuk proyeksi, di mana orang secara tidak sadar mengenali dan mengekspresikan bagian diri mereka yang mereka tolak melalui kritik atau reaksi negatif terhadap orang lain. Misalnya, seseorang yang tidak menyukai ketidaktegasan mungkin akan dengan mudah marah kepada orang yang tampak ragu-ragu. Padahal itu mungkin adalah refleksi dari ketidakpuasan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka melihat di diri orang lain sesuatu yang tidak mereka sukai dari diri mereka sendiri. Psychology Today menjelaskan proyeksi sebagai berikut. Ketidaknyamanan bawah sadar dapat mendorong orang untuk mengaitkan perasaan atau dorongan yang tidak bisa diterima dengan orang lain untuk menghindari menghadapi mereka. Dengan cara ini, proyeksi memungkinkan seseorang untuk menangani sifat atau dorongan yang sulit tanpa sepenuhnya menyadarinya dalam diri mereka sendiri. Jung juga menyatakan bahwa proyeksi membuat dunia tampak seperti cermin dari wajah kita yang tidak dikenal. Artinya, apa yang kita lihat pada orang lain, baik atau buruk, seringkali adalah refleksi dari bagian dalam diri kita sendiri yang belum kita sadari atau terima. Dengan pemahaman ini, kita dapat menempatkan opini dan reaksi orang lain dalam perspektif yang lebih tepat, menyadari bahwa seringkali reaksi mereka lebih tentang mereka daripada tentang kita. Mengetahui hal ini, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi kritik atau pujian dari orang lain. Alih-alih terlalu terpengaruh, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain, tanpa merasa harus mengubah diri demi penilaian mereka. 4. Kamu bukanlah pusat alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa seolah-olah dunia berputar di sekitar kita. Kita melihat segala sesuatu dari perspektif kita sendiri, dan itu membuat kita merasa seperti pusat dari segala sesuatu. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Dalam skala kosmik, kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika kita benar-benar memahami betapa luasnya alam semesta, kita mulai menyadari betapa kecil dan tidak signifikan diri kita dibandingkan dengan keseluruhan. Meskipun begitu, seringkali kita berasumsi bahwa orang lain memikirkan kita sebanyak kita memikirkan diri kita sendiri. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Orang lain memiliki kehidupannya sendiri, kekhawatiran mereka sendiri. Dan mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan atau memikirkan kita seperti yang kita bayangkan. Faktanya, kebanyakan orang terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, sehingga mereka jarang punya waktu untuk memikirkan tentang apa yang kita lakukan. Dalam filsafat,
ada sebuah gagasan yang disebut solipsisme, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya pikiran yang benar-benar ada adalah pikiran kita sendiri, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa dunia luar atau pikiran orang lain benar-benar ada. Jika konsep ini benar, maka pendapat orang lain hanyalah ilusi, dan tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu memikirkannya, karena tidak ada yang benar-benar nyata kecuali pikiran kita sendiri. Namun jika kita menganggap bahwa pikiran orang lain memang nyata, yang mungkin merupakan konsensus umum, kita harus menyadari bahwa mereka sama terfokusnya pada masalah dan kehidupan mereka sendiri seperti kita pada diri kita. Bahkan jika mereka memiliki opini tentang kita, pendapat tersebut kemungkinan besar bersifat sementara dan tidak terlalu penting dalam skala besar kehidupan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa banyak dari mereka yang dulu diingat sudah dilupakan, dan mereka yang mengingat mereka pun sudah lama tiada. Banyak yang dulu diingat, kini sudah terlupakan, dan mereka yang dulu mengingatnya juga telah lama tiada. Ini mengajarkan kita bahwa pendapat orang lain, meskipun mungkin terasa signifikan saat ini, sebenarnya hanya sebentar, cepat berlalu, dan seringkali tidak penting dalam jangka panjang. Daripada terus memikirkan bagaimana orang melihat kita, lebih baik kita fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi diri kita sendiri, karena pada akhirnya kita bukanlah pusat perhatian dunia, dan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 5. Itu merusak keaslian. Terlalu peduli dengan pendapat orang lain tidak hanya membebani pikiran kita, tetapi juga dapat merusak keaslian diri kita. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang orang lain inginkan atau harapkan dari kita, kita mulai mengabaikan siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam upaya untuk menyenangkan orang lain, kita secara perlahan mengorbankan nilai-nilai, prinsip dan impian kita, hanya agar sesuai dengan harapan atau standar yang ditetapkan orang lain. Pada akhirnya, kita menjalani kehidupan yang bukan milik kita, melainkan hidup yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche menyebut fenomena ini sebagai mentalitas kawanan, di mana individu yang berada dalam kelompok besar cenderung kehilangan keaslian mereka dan hanya mengikuti arus. Nietzsche membedakan antara dua jenis moralitas, moralitas tuan dan moralitas budak. Moralitas tuan dipegang oleh mereka yang kuat dan mandiri, yang menciptakan nilai-nilai mereka sendiri dan hidup sesuai dengan standar pribadi mereka. Sebaliknya, moralitas budak adalah mentalitas orang-orang yang lemah dan patuh, yang hanya mengikuti apa yang dianggap benar oleh massa, tanpa pernah mempertanyakan atau menantang status quo. Ketika kita mengikuti mentalitas kawanan ini, kita akan dipaksa untuk menjadi bagian dari massa yang seragam, dan keaslian dianggap sebagai ancaman. Orang-orang yang berusaha menonjolkan diri atau menentang norma seringkali dianggap sebagai berbeda atau bahkan berbahaya oleh kelompok tersebut. Hal ini karena mayoritas cenderung merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang asing atau tidak mereka pahami. Nietzsche menekankan bahwa agar kita dapat mencapai kebesaran, kita harus melampaui mentalitas kawanan ini. Kita harus menolak untuk hanya menjadi bagian dari kelompok yang patuh dan membangun jalan hidup kita sendiri, terlepas dari pendapat orang lain. Keaslian diri kita hanya bisa tercapai jika kita berani menjauh dari ekspektasi dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang lain, dan mulai menjalani kehidupan yang benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dengan mengabaikan apa yang diinginkan oleh orang lain, dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, kita tidak hanya menjadi lebih autentik, tetapi juga membuka jalan menuju kebesaran pribadi. Karena, seperti yang diungkapkan oleh Nietzsche, hanya dengan menjadi individu yang benar-benar autentik dan berani menolak norma masyarakat, kita bisa mencapai potensi penuh kita sebagai manusia. 6. Hidup terlalu singkat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan khawatir tentang pendapat orang lain. Kita seringkali lupa bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki, namun juga paling terbatas.
Ketika kita terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita sebenarnya menyia-nyiakan waktu berharga kita yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Sebuah survei yang dilakukan di Inggris, yang dikenal sebagai National Worry Audit, menemukan bahwa rata-rata orang Inggris menghabiskan sekitar 6,5 tahun hidup mereka hanya untuk khawatir. Banyak dari kekhawatiran ini terkait langsung dengan opini orang lain, seperti penampilan, pakaian, atau bagaimana orang lain memandang diri mereka. Misalnya, hampir 30% dari orang Inggris menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengkhawatirkan penampilan fisik mereka, sementara 21% khawatir tentang pakaian yang mereka kenakan, dan 17% khawatir tentang bau badan mereka. Jika kita menghitung rata-rata harapan hidup orang Inggris, yaitu sekitar 81 tahun, maka 6,5 tahun tersebut berarti sekitar 8% dari hidup mereka dihabiskan hanya untuk khawatir. Padahal, jika kita bisa melepaskan kekhawatiran tentang opini orang lain, kita bisa mendapatkan waktu tambahan yang cukup signifikan, sekitar 2 tahun, yang bisa digunakan untuk menikmati hidup, melakukan hal-hal yang produktif, atau mencapai impian dan tujuan pribadi. Lebih dari itu, kita harus mengingat bahwa hidup ini tidak hanya singkat, tetapi juga rapuh. Tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba, dan hidup bisa berakhir dalam sekejap mata. Jadi, mengapa kita harus membuang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak penting, seperti apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Filsuf Stoik, Seneca, pernah menulis, "Kamu hidup seolah-olah kamu ditakdirkan untuk hidup selamanya, tanpa pernah memikirkan tentang kelemahan dan keterbatasanmu. Kamu menyia-nyiakan waktu seolah-olah kamu mengambilnya dari persediaan yang penuh dan melimpah, padahal hari yang kamu berikan pada sesuatu atau seseorang mungkin adalah hari terakhirmu." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap hari yang kita miliki adalah sebuah anugerah, dan alangkah sayangnya jika hari-hari tersebut dihabiskan dengan khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti pendapat orang lain. Dengan menyadari betapa singkat dan berharganya hidup, kita dapat belajar untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. 7. Kamu yang paling mengenal dirimu. Meski terkadang orang lain bisa memberikan perspektif berharga mengenai perilaku kita, pada akhirnya, tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Kita hidup dalam pikiran kita, dan tidak ada orang lain yang benar-benar bisa mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Bahkan dalam hubungan yang paling dekat, pikiran kita tetap menjadi wilayah pribadi yang hanya kita sendiri yang bisa akses. Maka dari itu, meskipun kita bisa mendengarkan pendapat orang lain, keputusan akhir tentang siapa diri kita dan apa yang kita inginkan tetap berada di tangan kita. Psikiater Carl Jung membagi jiwa manusia menjadi beberapa aspek, termasuk persona, topeng yang kita tunjukkan kepada dunia, ego, kesadaran diri kita, self, keseluruhan diri yang mencakup sadar dan bawah sadar, shadow, aspek yang kita tekan, dan anima animus, jiwa feminin dalam pria dan maskulin dalam wanita. Dari semua bagian ini, persona adalah yang paling mudah dilihat orang lain, karena itu adalah topeng yang kita kenakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Namun, persona hanyalah lapisan tipis dari diri kita yang sebenarnya. Di baliknya, ada banyak hal yang orang lain tidak tahu, dan hanya kita yang bisa memahami sepenuhnya. Jung menggambarkan persona sebagai sejenis topeng, dirancang di satu sisi untuk memberikan kesan tertentu kepada orang lain, dan di sisi lain untuk menyembunyikan sifat asli individu. Artinya, apa yang kita tunjukkan kepada dunia hanyalah sebagian kecil dari diri kita, dan orang lain hanya bisa melihat lapisan luar ini. Meski begitu, ada orang yang mungkin cukup intuitif untuk melihat celah dalam topeng kita dan menebak sifat-sifat yang lebih dalam. Mereka mungkin bisa mengamati hal-hal tentang diri kita yang tidak kita sadari. Namun, bahkan orang-orang ini tidak bisa sepenuhnya yakin tentang apa yang menjadi motivasi atau rahasia terdalam kita, karena bagian-bagian itu hanya kita yang bisa mengetahuinya.
Pendapat orang lain tentang kita seringkali didasarkan pada pengamatan sepintas yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka hanya melihat kita melalui lensa persepsi mereka sendiri yang juga dipengaruhi oleh pengalaman dan bias mereka. Maka, meskipun masukan dari orang lain bisa bermanfaat, kita harus ingat bahwa kebenaran sejati tentang siapa kita ada di dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita yang paling tahu apa yang kita inginkan, apa yang membuat kita bahagia, dan apa yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Semakin kita hidup sesuai dengan kebenaran internal kita, semakin autentik kita menjadi, dan semakin sedikit kita merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan harapan atau penilaian orang lain. Seperti yang Jung katakan, proses mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang mendalam, dan kunci kebahagiaan terletak pada keselarasan antara tindakan eksternal kita dan kebenaran internal yang kita pegang. Jadi, meskipun pandangan orang lain bisa memberikan wawasan, kebenaran sejati tentang siapa diri kita hanya bisa ditemukan di dalam diri kita sendiri. Dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam upaya untuk menyenangkan orang lain, menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi demi mendapatkan pengakuan dan validasi dari mereka. Namun, seperti yang telah kita pelajari melalui konsep-konsep dari psikologi dan filsafat, fokus yang berlebihan pada pendapat orang lain tidak hanya membebani mental kita, tetapi juga menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita memberikan kekuasaan emosional kita pada orang lain, padahal pendapat mereka seringkali berada di luar kendali kita. Reaksi mereka terhadap kita lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita mulai memahami betapa luasnya dunia ini, kita menyadari bahwa kita bukan pusat dari perhatian orang lain. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kekhawatiran tentang apa yang mungkin orang lain pikirkan. Dan yang terpenting, kita sendiri yang paling mengenal siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Dengan memahami bahwa pendapat orang lain hanyalah gambaran sementara yang sering tidak akurat, kita dapat membebaskan diri dari beban tersebut dan fokus pada apa yang benar-benar penting, yakni menjalani kehidupan yang autentik, penuh makna, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Hidup kita adalah milik kita sendiri, dan semakin kita berani menolak ekspektasi yang tidak sesuai, semakin kita bisa meraih kebebasan sejati. Ingatlah, pada akhirnya, kebahagiaan dan kepuasan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari opini orang lain. Teruslah berjalan di jalur yang sesuai dengan siapa kamu, karena hanya dengan menjadi diri sendiri, kamu dapat menemukan makna dan kebahagiaan yang sejati.